Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menerapkan sistem PSBB transisi. Apakah ini artinya penyebaran COVID-19 di ibu kota sudah melandai? Lalu kegiatan apa saja yang sudah boleh dilakukan di masa PSBB transisi ini? Salah satu layanan yang melakukan penyesuaian mengikuti masa PSBB transisi jilid 2 ini adalah MRT. Bersama dengan pembelakuan kembali PSBB transisi di ibu kota mulai 12 hingga 25 Oktober, PT MRT Jakarta melakukan sejumlah penyesuaian jadwal operasional. Jam operasional MRT pada hari kerja dimulai pada pukul 5 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat dengan jarak antar kereta atau headway 5 menit pada jam sibuk dan 10 menit pada jam normal. Sedangkan pada akhir pekan, jam operasional MRT dimulai pada pukul 6 hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dengan headway 10 menit. Kapasitas penumpang pun dibatasi hanya 62 sampai 67 penumpang per kereta. Selain transportasi, ada 10 kegiatan yang diizinkan untuk beroperasi selama PSBB transisi. Bioskop dan gelanggang olahraga sudah boleh kembali dibuka, namun tentunya dengan pengetatan kapasitas dan jam operasional. Kemudian, mal dan pusat kebugaran juga sudah diperbolehkan untuk beroperasi. Tentunya, protokol kesehatan ketat tetap diberlakukan. Bagi yang hendak melangsungkan resepsi pernikahan, sepertinya kali ini jadi saat yang tepat. Namun tetap diingat, kapasitas pengunjung hanya 25% dan tidak boleh ada prasmanan. Selain itu, selama PSBB transisi 2 pekan ke depan, pengunjung paling dapat makan di tempat, namun kali ini dengan ketentuan baru. Jadi kalau sebuah restoran itu buka, maka restoran itu harus menyiapkan dokumentasi, bisa manual, bisa digital, yang mencatat jam kedatangan, jam kepulangan, nama lengkap, nomor telepon, dan 6 digit pertama dari nomor KTP. Pekerja kantoran juga sepertinya akan mulai kembali bekerja normal, namun tetap dengan pengaturan jam kerja dan shift. Jadwal WFH alias work from home dikembalikan pada kebijakan perusahaan masing-masing. Bagi yang sudah merindukan pijat dan relaksasi, masih harus bersabar karena yang diperbolehkan baru layanan mempercantik diri seperti salon dan pangkas rambut. Dan yang terakhir, kegiatan di rumah ibadah. Kapasitas pengunjung tetap tidak boleh lebih dari 50%. Lantas, apakah pencabutan rem darurat pembatasan sosial berskala besar yang sempat diperketat menunjukkan jika penyebaran COVID-19 di Jakarta sudah landai? Tidak berbeda dengan PSBB pada fase transisi beberapa minggu sebelumnya. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan yang bermakna di dalam penambahan jumlah kasus ataupun pengendalian COVID-19 di DKI Jakarta. Apa yang harus dilakukan Jakarta untuk dapat mengendalikan COVID-19? Yang ketepatan di dalam melakukan testing. Itu juga menjadi hal yang penting harus direvisi. Walau pembatasan sosial berskala besar kembali dilonggarkan, warga Jakarta diharapkan agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19. Tim Liputan Transmedia.